Ya, terima kasih Desi Stewart buat pujiannya luar biasa. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Silakan Ibu Santi berdoa. Baik, mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji dan bagimu Tuhan. Dan pagi hari ini kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Firman yang memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firman yang hidup dan urapi hamba-Mu pasal Fauzan yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berikan hikmat untuk cakap mengajari kami Tuhan. Memberkati kami semua yang mendengarkan dan menyaksikan pagi ini. Kau berikan pemulihan, berikan kesembuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Santi. Kita akan membaca, para lektor akan membaca firman Tuhan ya. Firman Tuhan pagi hari ini diambil dari Yesaya 51 ayat 1 sampai 23. Nanti Ibu Neliana akan membacakan. Kemudian 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Nanti Ibu Sarma ya akan melanjutkan. Judul firman Tuhan hari ini, pagi ini membangun Taman Eden. Ya, silakan Ibu Neliana. Baik, terima kasih Bu Ana. Shalom Bu Ana. Shalom Pastor Paul. Shalom Bapak Ibu semua yang hadir di Zoom dan di YouTube. Dan shalom untuk saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Baiklah, marilah kita sama-sama baca firman Tuhan dari kitab Yesaya 51 ayat 1 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar. Hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lobang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia. Lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur, dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata, keselamatan yang daripadaku akan dekat. Kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengetahui apa yang benar. Hai bangsa yang menyimpan pengajaranku dalam hatimu. Janganlah takut jika diaibkan oleh manusia. Dan janganlah terkejut jika dinista oleh mereka. Sebab ngengat akan memakan mereka seperti memakan pakaian. Dan gegat akan memakan mereka seperti memakan kain bulu domba. Tetapi keselamatan yang daripadaku akan tetap untuk selama-lamanya. Dan kelepasan yang kuberikan akan lanjut dari keturunan kepada keturunan. Terjagalah, terjagalah. Kenakanlah kekuatan
hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudra raya yang hebat? Yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Maka orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan sorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Duka dan keluh akan menjauh. Akulah yang menghibur kamu. Siapakah engkau? Maka engkau takut terhadap manusia yang memang akan mati, terhadap anak manusia yang dibuang seperti rumput, sehingga engkau melupakan Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi, sehingga engkau terus gentar sepanjang hari terhadap kepanasan amarah orang penganiaya. Apabila ia bersiap-siap memusnahkan, di manakah gerangan kepanasan amarah orang penganiaya itu? Dia yang dipasung terbelenggu akan segera dibebaskan. Ia tidak akan turun mati ke liang kubur dan tidak akan kekurangan makanan. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang mengharu birukan laut, sehingga gelombang-gelombangnya ribut. Tuhan semesta alam namanya. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku, supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Terjagalah, terjagalah, bangunlah, hai Yerusalem. Hai, engkau yang telah meminum dari tangan Tuhan, isi piala kehangatan murkanya. Engkau yang telah meminum, menghirup habis isi cangkir yang memusingkan. Dari semua anak-anak yang dilahirkannya, tidak ada yang membimbing dia. Dan dari semua anak-anak yang dibesarkannya, tidak ada yang memegang tangannya. Kedua hal ini telah menimpa engkau. Siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Kebinasaan dan keruntuhan, kelaparan dan pedang. Siapakah yang akan menghibur engkau? Anak-anakmu sudah terlentang kelesuan di semua ujung jalan, seperti lembu hutan kena jaring. Mereka diliputi kehangatan murka Tuhan dan hardik Allahmu. Sebab itu dengarlah ini, hai engkau yang tertindas, engkau yang mabuk, tetapi bukan karena anggur. Beginilah firman Tuhanmu, Tuhan Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya. Sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan, dan isi cangkir kehangatan murkaku tidak akan kuminum lagi. Tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau, orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kami lewat menginjak kamu. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat dari atasnya. Demikian. Ya, terima kasih Bu Neliana. Silakan Ibu Sarma melanjutkan. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13. Beginilah firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat
Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikian. Ya, terima kasih Bu Sarma. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Silakan Pastor Paul. Ya, haleluya, luar biasa. Kita akan buka berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan memiliki bumi. Ayatnya di mana itu? Kemarin. Ulangi lagi ya. Akan mewarisi negeri. Dalam Mazmur 37 ayat 11 ya. Mazmur 37 ayat 11. Luar biasa ya saudara ya. Ketika Anda membaca di Yesaya tadi saudara ya, mari kita bikin aku akan membuat Taman Eden ya. Ya di dalam Yesaya 51 itu tadi. Nah, itu baca dulu ya. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah. Bahasa aslinya, orang yang rendah hati ya akan mewarisi bumi, haaretz, ya bumi. Pada mulanya alam ciptakan langit dan bumi, yang rohani dan yang jasmani. Pada mulanya alam menciptakan yang jasmani dan yang rohani. Artinya yang jasmani akan memiliki materi, saudara ya. Orang-orang yang rendah hati. Makanya Anda yang sedang berkekurangan, yang hidupnya lagi susah, berarti Anda kurang rendah hati itu. Kalau Anda rendah hati, Anda akan disebut berbahagia, karena orang-orang ini akan mewarisi bumi dan bergembira karena kesejahteraan yang melimpah-limpah. Ya, kesejahteraan, sejahtera itu bukan berarti Anda terus narik duit yang banyak lalu deg-degan terus tiap hari, itu namanya nggak sejahtera, saudara. Ya, namanya sejahtera itu Anda kurangan makan juga namanya nggak sejahtera. Sejahtera itu ya artinya Anda punya dalam kelimpahan, nggak takut hari esok, tetapi hatimu juga dipenuhi dengan sejahtera. Hatimu nyaman, tenang, saudara ya. Itu namanya sejahtera. Itu yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang rendah hati, saudara ya. Dalam Mazmur 37 ayat 11. Sekarang tolong tampilkan
Yesaya 51 ayat 3. Mazmur Yesaya ayat 3 ya. Ya, tolong kasih warna. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Taman Eden, paradiso. Paradiso itu adalah taman Tuhan, ya, the garden of God, ya. Dan padang belantaranya seperti Taman Yehova. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring, saudara. Ya, kata rendah hati atau anaf, ya, kemarin sudah saya jelaskan ya, kata rendah hati, ya, juga berarti menderita, saudara. Bukan artinya rendah hati sama dengan menderita, bukan. Memang proses untuk rendah hati itu ada penderitaan, ya, ada infliction, ya, ada kesulitan, ada kesengsaraan, ya, sehingga Anda bisa rendah hati, saudara. Karena ketika manusia keluar dari Eden, ya, lalu manusia disuruh diberi tugas untuk membuat Eden di muka bumi ini. Kuasailah bumi, taklukkan. Tetapi manusia gagal. Mengapa manusia gagal membuat Eden, saudara? Karena manusia tidak rendah hati. Simpel sekali ya, saudara ya. Karena manusia tidak rendah hati, sehingga dia gagal membangun Eden. Dia berusaha untuk membangun Eden impiannya itu dengan kekuatannya sendiri, dengan kegagah perkasaannya. Sama seperti Kain, ya, dia bikin caranya sendiri. Sehingga dia tidak punya iman. Dia nanya, Habel, emang persembahanmu diterima? Oh iya, dengan mantap. Oh iya, karena dia punya iman. Kain sama-sama memberikan korban, tapi Kain nggak punya iman, dia ragu. Ya, dia ragu, saudara. Wah, ini menarik sekali ya. Padahal kita tahu iman datangnya dari mana? Iman datangnya dari rema Kristus, saudara. Iman datang dari rema Kristus. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran rema Kristus. Bagaimana Anda bisa punya rema? Yohanes 15, saudara. Supaya kamu punya rema, logosnya harus ketemu agape, saudara. Maka kamu akan punya rema. Remanya jadi iman. Tetapi manusia, Kain, menolak. Dia putuskan dengan caranya sendiri, yaitu dengan mengumbar hawa nafsunya, karena dia tidak mau belajar rendah hati. Mengapa? Karena di dalam rendah hati itu ada inflicted, ada kesukaran, ya. Sudah lihat ada afflicted, ya, ada afflicted. Ya, ada poor. Di situ ada didahului dengan Anda ditindas, saudara. Didahului dengan ada kesukaran, ada kesulitan. Karena memang ketika Adam dan Hawa diutus keluar dari Eden ke dunia yang fana, ke dunia yang jahat, maka Adam dan Hawa menghadapi kesukaran hidup di sana, saudara. Ada kesukaran, ada afflicted, saudara ya. Karena kesukaran hidup itu, ya, maka orang-orang responnya dua. Satu, dia akan memberontak, dia nggak tahan, saudara. Dia tidak tahan dengan kesukaran, dia memberontak, ya, dan dia kemudian menjadi keras hatinya. Memberontak itu bukan berarti Anda gagah perkasa, terus memberontak menolak untuk sulit, enggak, saudara ya. Justru orang-orang yang memberontak dari tekanan itu adalah orang-orang yang cengeng, saudara. Orang-orang yang tidak tahan dalam tekanan, ya, dia adalah orang-orang cengeng, cemen.
Bahkan orang dunia tahu ya, Anda kalau pernah tahu ada peribahasa di dalam karir Anda, kalau Anda ya bisa mengelola stres, maka Anda akan mencapai puncak karirmu. Tapi kalau kamu tidak bisa mengelola stres, maka karirmu ya segitu saja, saudara. Bahkan bisa turun. Anda yang ingin mencapai puncak, stresnya nambah banyak. Kalau Anda bisa mengelola stres, afflicted itu, saudara ya, maka Anda akan bisa naik ke puncak, saudara. Kalau Anda bisa menahan penderitaan, semua penderitaan itu, Anda akan naik ke puncak. Karena makin puncak itu kesulitannya makin banyak, saudara. Dan Anda harus bisa memanage-nya. Kalau Anda gagal memanage stres, Anda gagal memanage karir Anda. Gagal memanage sukses Anda. Luar biasa ya. Firman Tuhan sudah kasih tahu. Ya, di zaman itu sudah dikasih tahu dulu, saudara ya. Zamannya Mazmur itu, zamannya Daud itu adalah 1000 tahun sebelum Yesus. 3000 tahun yang lalu sudah dikasih tahu, barang siapa bisa mengelola afflicted-nya, dia akan memiliki bumi. Dia akan memberi kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Mengapa? Karena kita diberi tugas untuk menghadirkan Eden di muka bumi ini. Taman Eden itu, waduh, bukan Taman Eden yang dihadirkan, Taman Eden, saudara. Di sini wong compong kabeh, iya kan? Bukan Taman Eden, tapi Taman Edan. Orang-orang compong semua di dalamnya, saudara. Tuhan, aku mau bikin Taman Eden, tapi ketemunya bolak-balik ini orang-orang compong semua nih. Kita tembak-tembakan satu sama lain, gebuk-gebukan, iya kan? Nah, kenapa bisa begitu? Karena Anda memutuskan untuk saling menyerang. Orang Islam berusaha mengadu domba saya ya. Saling serang, ya enggak, saya enggak pernah serang orang. Saya enggak pernah enggak ada ujuk-ujuk serang orang. Saya hanya menjawab yang dituduhkan orang. Menjawab saja sebatas itu. Setelah itu saya enggak mau urusan, saudara. Ya makanya saya lama meresponnya, enggak langsung saya respon. Orang-orang Islam itu makanya susah. Ya, mau nuduh saya ini susah. Mereka pasti katanya mereka bikin kesimpulan-kesimpulan sendiri. Padahal saya nggak ngomong apa-apa, saudara. Lalu orang kasih judul yang aneh-aneh. Padahal saya nggak ngomong apa-apa di situ. Tapi lucu ya, saudara ya. Memang, saudara ya, ketika kita bertahan di dalam kesukaran, kita bisa memanage kesukaran itu, ya, maka sebetulnya ada kesuksesan di sana. Ketika Adam dan Hawa dikasih tahu, susah payah, ya kamu akan berpeluh keringat ketika mengelola tanah itu, ya bahkan dikatakan juga susah payahmu waktu melahirkan banyak. Susah payah itu terjadi, itu memang Tuhan kasih tahu, kamu mau bikin Eden, kamu harus rendah hati. Kamu mau bikin Eden, ya di sana ada kesulitan. Tapi kalau kamu melewati kesulitan itu, Eden akan datang dalam hidupmu. Tuhan yang bikin, saudara. Kita hanya perlu bertahan, survive. Nggak perlu Anda ngarang-ngarang, bikin ngarang-ngarang ritual ibadah yang aneh-aneh, ya. Bikin aturan-aturan yang di Alkitab sendiri nggak ada tulisannya, yang Anda karang-karang sendiri. Nggak perlu, ya. Anda hanya perlu punya iman yang teguh, yang dihasilkan dari rema yang tiap hari Anda dengar. Dan untuk punya rema itu Anda harus punya kasih, saudara. Karena di dalam kasih itu Anda akan punya tadi kerendahan hati. Orang-orang yang tidak memiliki agape di dalam hidupnya nggak bisa rendah hati, saudara. Karena kasih ini berguna sekali, saudara. Di dalam banyak aspek kehidupanmu, semua elemennya adalah sang cinta itu, saudara. Nah, untuk saudara ya bisa rendah hati itu Anda punya sang cinta. Kalau Anda tidak memiliki kasih di dalam hatimu, sangat sulit untuk rendah hati, untuk menahan segala kesukaran, segala penderitaan. Sulit, sungguh sulit, angel, wis angel. Kalau Anda punya cinta,
Apa juga gampang, saudara. Karena Anda tidak diperintahkan untuk ngarang-ngarang sebuah apa. Taman Eden itu akan terjadi dengan sendirinya ketika kamu bisa bertahan di dalam penderitaan itu, saudara. Yaitu apa? Kerendahan hati. Kata kuncinya kerendahan hati. Saudara suami istri mau saling merendahkan hati. Eden akan terjadi. Kalau saudara mau merasa paling benar sendiri, mau menang-menangan, mau cari menang, mau cari paling benar, Anda nggak akan bisa temukan Eden dalam rumah tanggamu, saudara. Percaya deh, saudara, kami udah ngelewatinya. Begitu saya sama anak, kita mencari bukan siapa yang benar, tapi kita cari yang benar. Yaitu kerendahan hati itu, saudara. Mencari cinta. Karena kebenaran itu harus berbuah cinta, saudara. Dari situ kita belajar saling merendahkan hati kita. Bukan cari siapa yang paling benar. Selama ini Anda di rumah tangga cari siapa yang benar kan? Kalau ada yang benar berarti harus ada yang salah. Nah, makanya kamu nggak bisa bikin Eden. Jadi Taman Eden, percaya saya saudara. Mulai sekarang jangan cari siapa yang benar, cari cara yang benar. Carilah kebenaran, cari solusinya. Kalau kamu berdua suami istri saling mencari solusinya, maka akan tercipta Eden itu dalam rumah tanggamu, di dalam keluarga besarmu. Kalau lagi gesekan kakak beradik, jangan cari siapa benar ya, tapi cari solusinya. Kalau kamu cari siapa benar, kamu nggak akan ada ketemu Eden, kamu tidak akan mendatangkan Eden itu dalam keluargamu. Di dalam konflik apapun, kalau kamu mau cari siapa benar, siapa salah, siapa benar, maka tidak akan pernah ketemu Eden. Negara-negara, ya, orang-orang yang bertikai karena cari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, semua orang punya standar kebenaran masing-masing. Ya, yang satu bilang tidak boleh semiran, yang satu bilang tidak boleh antingan, yang satu bilang tidak boleh tatoan, yang lain bilang semua boleh. Mumet, saudara. Semua punya kebenaran masing-masing, punya standar masing-masing. Anda mau pertahankan kebenaranmu itu, yang padahal nggak ada ayat-ayatnya di Alkitab pun nggak ada, saudara. Yang bahkan dalam kitab sucinya pun nggak ditulis kebenaran itu adalah karangan-karangan, dugaan-dugaan sendiri. Mumet akhirnya nggak pernah menemukan Taman Eden. Adanya Taman Eden, berantem gontok-gontokan. Maka dari itu saudara, kalau Anda sudah mengerti, rahasia kan simpel sekali. Terlalu simpel rahasianya sehingga Anda menyepelekannya. Yaitu kunci keberhasilan membangun Taman Eden adalah kerendahan hati. Coba kalau Anda lihat ya, ini kan tadi ayat yang ketiga, Anda lihat ayat yang terakhirnya saudara ya. Coba tolong dibuka Yesaya 51, ayat yang terakhir. Tetapi aku akan bentar ya. Mulai dari ayat yang ke-22 ya. Ayat 22. Beginilah firman Tuhanmu, Yehova Allahmu, yang memperjuangkan perkara umatnya, sesungguhnya aku mengambil dari tanganmu piala dengan isinya yang memusingkan dan isi cangkir kehangatan murkaku, tidak akan kau minum lagi. Lihat, tetapi aku akan memberikannya ke tangan orang yang menindas engkau. Didahului dengan apa? Penindasan, saudara. Orang yang tadinya berkata kepadamu, tunduklah supaya kamu lewat menginjak kamu, lihat. Maka engkau merentangkan punggungmu serata tanah. Ya, dan sebagai jalan bagi orang yang lewat di atasnya. Dimulai dari kerendahan hati, saudara. Ya, lihat ya. Mari aku akan bikinkan Eden buat kamu, aku akan bikin taman Tuhan buat kamu. Tapi saudara lihat, ya itu tadi, diawali dengan kerendahan hati, rata tanah punggungmu, saudara. Orang sampai injek-injek kita, saudara. Masalahnya kan Anda tega nggak? Nah, itu tadi ya, saudara ya. Banyak kali saya melihat orang-orang Kristen nggak tega, saudara. Selalu cita harga diri, prinsip, yang harga dirinya yang kadang-kadang nggak perlu, saudara.
yang seringkali nggak guna. Prinsip-prinsip yang tidak berguna. Firman Tuhan ini pagi ini simpel sekali, saudara. Kerendahan hati adalah kunci kesuksesan membangun Taman Eden. Masalahnya bolak-balik, terlalu gampang kan? Nggak mungkin kan? Saudara tahu supaya mobil itu bisa jalan, ya. Salah satu yang paling fatal sehingga mobil itu nggak bisa jalan adalah apa? Kalau pentilnya dilepas, saudara. Ya kan? Kuncinya kan di pentilnya dilepas, mobilnya nggak bisa jalan, saudara. Mau mobilnya bagus kayak apa, turbojet segala, ya kan? Kalau pentilnya dilepas, mobilnya nggak bisa jalan. Kalau pentil bannya satu saja dilepas, saudara. Jalan, iya nggak bisa dilepas. Harus komplit pentilnya 4 ban itu harus bulat semua, saudara. Harus bundar semua, ya kan? Salah satu pentil lepas satu udah selesai, saudara. Padahal harga pentilnya cuma Rp25.000. Busi mahal, saudara ya. Busi sih kadang-kadang sampai 350.000. Ini pentil satu saja lepas, saudara. Selesai sudah itu mobil nggak bisa jalan. Iya kan? Nah itu seperti itu, kerendahan hati kelihatannya Anda tahu. Oh sudah tahu Pak, sudah tahu. Iya, masalahnya sudah jalanin belum? Susah, saudara ya. Karena Anda selalu ingin mencari kebenaran, ingin bukan untuk kebenaran itu sendiri, tetapi untuk pembenaran. Makanya logosmu nggak pernah jadi rema. Karena kamu semua mencari pembenaran. Maka dari itu firman Tuhan, ya, ngajari kita buat rendah hati, ya. Bagaimana cara supaya punya rendah hati, ya. Anda harus punya cinta yang melimpah. Simpel, saudara. Milikilah cinta yang melimpah. Kalau Anda sulit untuk rendah hati, ya, saya yakin Anda tidak punya cinta yang melimpah. Karena diawali dengan agape, saudara. Anda bisa rendah hati kalau punya agape. Ya, Anda bisa rendah hati hanya bila punya cinta Yesus yang sejati. Orang-orang yang tidak memiliki cinta Yesus yang sejati sulit untuk rendah hati. Karena apa? Dia harus dengan kekuatannya sendiri. Oh, nggak tahan, saudara. Diinjak-injak sampai yang tahan. Cacing aja diinjak menggeliat kok. Iya kan? Cacing aja kamu injak menggeliat, itu kata Muhammad kan. Iya, saudara. Karena memang mereka ajaran bukan ajaran yang penuh cinta. Ajaran yang balas. Tetapi ajaran Tuhan Yesus adalah ajaran yang penuh cinta. Ya. Kalau Anda punya cinta, Anda punya kerendahan hati, Taman Eden datang dalam hidupmu. Makanya ketika Yesus berkata, kerajaanmu datanglah, maka lanjutnya, kehendakmu yang jadi. Masalahnya kita nggak mau, maunya kehendakku yang jadi, bukan kehendak Allah yang jadi. Di situ tidak ada cinta, di situ tidak ada kerendahan hati. Kita ingin dirikan kerajaan kita sendiri kan. Lawan dari kerendahan hati kan adalah kesombongan. Kamu ingin bikin kerajaanmu sendiri. Kamu yang jadi rajanya, bukan Yesus yang jadi rajanya. Kalau Yesus yang jadi rajanya, kita akan mengikuti hukumnya apa? Cinta lagi, saudara. Milikilah cinta. Bagaimana Pak supaya memiliki cinta? Balik lagi, mulailah dengan diakonia. Anda berikan diakonianya itu tanpa pamrih. Ya, jangan kalau diakonia sambil mengkristenkan orang ya dengan iming-iming ya Anda dikasih diakonia kalau Anda ke gereja ini apa gereja tertentu. Jangan, saudara, tanpa iming-iming diakonia itu. Makanya saya selalu mengundang Anda ya mengajak Anda untuk berdiakonia pribadi. Diawali dengan diakonia pribadi. Setiap getaran yang kamu berikan ya, nasi yang kamu berikan itu akan menggetarkan cinta di hatimu, saudara. Kalau saudara sampai nggak punya waktu untuk berdiakonia pribadi, kirimkan uangmu ke Damaris. Karena akan dikelola, saudara. Setiap jam 6 sampai jam 9 selalu kita tunjukkan, ya, selalu ditunjukkan proses membaginya itu. Dan selalu dicek, dikontrol, ya, proses diakonia itu. Beberapa ada yang ketahuan curang, kita stop, saudara.
Yang ketahuan curang kita stop. Serius ya saudara ya. Balik lagi. Ya, mengapa firman Tuhan selalu bolak-balik dari Kejadian sampai ke Wahyu ceritanya tentang diakonia? Karena diakonia itu adalah trigger untuk menuju agape. Selalu Anda bertumbuh di dalam kasih itu, Anda bertumbuh. Salah satunya berbuah kerendahan hati. Kalau ada kerendahan hati itu, Eden akan segera datang. Jadi ada terus ya next level. Ya, terus ada. Nah, salah satu buah dari kasih itu tadi ada kegirangan, ada sukacita. Ya, salah satu buah dari itu adalah kesetiaan, ada loyalitas, ada penguasaan diri, ada kesabaran di sana. Ya. Ada pengampunan di sana. Itu buahnya cinta. Diawali dengan cinta itu, saudara. Karena cinta itu penting. Tanpa cinta kamu tidak bisa apa-apa. Sebab sang cinta itulah Allah sendiri. Allah adalah kasih. Dan tidak seorang pun pernah mengerti tentang kasih itu apa. Tapi Yesus yang menyatakannya kepada dunia. Yesus itulah yang menyatakan apa itu kasih kepada dunia. Tuhan Yesus memberkati.